Hi guys, I'm Jeve and welcome to my channel Christian Victorious. Iya, selamat datang lagi dan hari ini kita bakal update mengenai kom ya yang kemarin harganya 66 perak dan per hari ini ya dia akumulasinya kalau aku lihat mungkin cepet banget kemarin di sini ya masih di sini dan sekarang udah 71,2 dan ini ya bisa dibilang hammer sih sebenarnya harusnya secara time frame daily. Jadi ini tuh udah dasar sih sebenarnya guys. Kalau misalnya Bitcoin gak ada tingkah lagi nih misalnya nih ya ini harusnya membentuk pattern atau membentuk pola yang kita namakan ya betul parabolic guys ya. Nah ini pattern parabolic gitu. Oke kita cek dulu ya. Kenapa nggak bisa ya? Oh bisa. Nah jadi dia dari sini, kemudian dia bakal ke sini dan dia bottoming di sini ya, bottoming maksudnya. Ya dia bakal kayak gini sih. Harusnya kalau misalnya secara teori parabolic. Karena dia dari listing itu udah jatuh gitu ya. Nah, jadi ini akumulasi di harga 69 ya atau 68 itu udah oke banget sebenarnya. Dan satu teman-teman, kalau kalian udah beli ya udah bodo amat sih sama harganya. Yang penting kalian tahu kuantitinya berapa dan kalian bisa melakukan staking di platformnya. Oke, semudah itu. Nah, jadi di sini lagi ya. Balik kita sindir-sindir si Bitcoin ya. Tadi aku udah open short ya dan aku averaging up lagi dan sekarang aku masih menunggu. Tadi masih sempat di area berapa ini? Di area 46 ya, 46 sekian dan jatuh sekarang. Nah, jadi ini pada nunggu di grup sambil diskusi-diskusi, ya nunggu apakah yang akan terjadi. Oh sorry, ini 15 menit ya, ini untuk main feature. Nah, apakah yang akan terjadi? Ya tentu saja kalau dilihat dari indikator ya, aku ekspektasi aku bagus. Dia bakal down. Kenapa dia bakal down? Teman-teman bisa lihat di sini indikator dari stochastic-nya. Oke, kita pasang lagi ya guys ya. Kita pasang token lagi yang lain. Tadi pasang Bitcoin, aku coba mau BNB aja deh. Nah, jadi dua posisi aja nggak apa-apa. Nah, jadi kalau diperhatikan ya, ini tuh tinggal nunggu aja gitu ya. Apakah ini akan lanjut menuju ke bear div-nya? Ini time frame 1 jam, oke? Nah, kita balik ke 4 jam. Kalau di 4 jam ya, dia malah baru mau naik kalau kita lihat dari semua indikatornya. Nah, jadi ada dua kemungkinan gitu. Antara dia baru mau naik atau dia udah mau lanjut turun lagi. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini ya teman-teman ya, ini ada hidden bear div guys ya yang cukup belum ya bisa dibilang cukup gede ya, hidden bear div yang cukup gede dan aku expectnya tadi dia tuh bakal ke 41 dulu guys karena aku udah pasang area hijau ya dan bakal aku short mulai dari situ ya, tapi nggak apa-apa deh gitu kan kalau kita tunggu aja. Dan ya hari ini harusnya begadang sih ya. Kenapa ya, ada berita yang udah sangat-sangat mantap ya gitu kan. Nah jadi yang nanya apakah udah fix untuk untuk the Fed ya, ini ada dari Huobi tadi jam 7 kurang ya. Jadi yang pertama adalah the Fed announced interest rate decision on March or raise interest by 25 basic points. Nah ini jadi udah terkonfirmasi kalau the Fed mau menaikkan ya, bakal mengumumkan kenaikan ya interest rate gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada hal yang mencurigakan, misalnya ngepam dulu atau tiba-tiba lanjut dump, nah itu gimana bang? Ya itu nggak masalah sebenarnya, cuman ya kita harus balik lagi ke psikologi kita, apakah kita terkecoh atau kita tetap on track. Kalau kita on track, kita tahu ini hanya bull trap, ini bakal jatuh gitu ya. Nah jadi ini adalah detik-detik ya yang harusnya kita ya gimana ya, senang gitu karena habis hari ini, setelah hari ini kita bisa trading dengan santai gitu. Kenapa gitu kan? Karena kita tuh takutnya yang volatile-nya aja hari ini kayak yang tadi ya. Banyak yang dibikin liquid ya, ada yang bikin liquid nih di pucuk sini nih, ada yang dibikin liquid gitu. Kemudian ada yang lanjut nge-short malah naik, itu nggak tahu liquid atau enggak. Tapi seingat aku tadi lihat yang di liquid itu yang apa sih namanya? Sniper apa namanya channel itu banyak banget yang liquid di sini ya. Mereka ngelong ya, tapi kena liquid karena dibalik arah gitu. Oke, jadi kita balik lagi ya. Tadi ada sedikit gangguan dari guk ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan juga ya. Kalau misalnya
kita udah dapat yang kayak gini, informasi mau naik atau mau turun, ya udah kita bisa trading di hari-hari selanjutnya itu dengan tenang. Kenapa? Yang pertama adalah ya teman-teman bisa bisa on track lagi nih, misalnya mau nge-long mau nge-short tanpa ada takut misalnya kena manipulated atau gimana ya. Tapi yang jelas satu, tetap kita gunakan gunakan analisa yang baik teman-teman, karena kalau kita mendeteksi ada yang nggak benar kayak gini, misalnya tadi kan lagi nge-short nih tiba-tiba di pump, ini kan siapa yang bisa prediksi gitu, ya kan? Nah ini kalau misalnya yang kita yang beli, ya kita nggak tahu juga bakal dibanting sampai bawah lagi gitu. Jadi ini tuh benar-benar yang kayak ibaratnya manipulated parah gitu. Nah jadi yang kayak gitu terkadang itu nggak bisa dihindari. Ya jujur aja itu nggak bisa dihindari, kecuali yang kayak gini ya, yang bentuk tren. Nah ini bisa kita tahu dia bakal pump, ini kita tahu. Nah kayak gini. Nah kalau ini kan yang kayak tiba-tiba gitu kan. Nah ini kayak tiba-tiba. Kemudian kalau yang kayak gini ya biasanya ini ada indikasi gitu. Oke, tapi kalau misalnya ya yang udah berlalu ya kita tunggu terus. Nah itu bakal kadang kurang relate sama plan trading kita. Nah intinya kita buat plan trading dulu. Kita mau nunggu BTC di berapa, mau serok di berapa ya. Yang penting kita udah tahu plan kita. Nah nanti misalnya udah di area sekian kita mau ngapain gitu kan. Apakah kita belanja, apakah kita WNS atau segala macam. Nah kalau dia naik apakah kita short, apakah kita long, itu kita penting untuk kita bikin trading plan. Kenapa? Kalau kita punya trading plan yang bagus ya, mau gimana pun orang bilang ya tarik garis bodoh segala macam ya, yang penting kita tahu trading plan kita tuh mau ngapain gitu kan. Karena kita kan tujuan trading adalah cari duit gitu kan. Ini bisnis trading ini sebenarnya kalau kita bilang ini bisa jadi sampingan, bisa jadi utama gitu kan. Kalau aku ya saat ini ya bener-bener ya masih jadi utamanya. Kenapa? Ya sambil kuliah kerjaan apa gitu kan. Jadi harusnya kalau misalnya udah dapat kerja ya udah ini jadi sampingan aja gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu yang paling penting gitu. Kita ngelihat market dari semua sisi, dari semua keadaan. Jadi jangan dari satu sisi aja, oke? Nah, kira-kira gitu aja ya. Menunggu detik-detik the feed ya. Semoga teman-teman setelah hari ini ya ketakutannya bakal bisa berkurang ya. Karena apa? Karena teman-teman pasti mau trading dong dengan tenang. Nah misalnya besok ngedam misalnya nih, seumpamanya ngedam di area sini, ya teman-teman beli gitu kan. Kalau misalnya nggak jebol ya, dengan catatan ya nggak jebol, teman-teman bisa beli ya kan. Habis teman-teman beli, teman-teman ngapain? Teman-teman nunggu naik. Ya udah, kalau udah naik apa di scalp aja, habis itu TP. Kan semudah itu, segampang itu sebenarnya kalau kita tahu trading plan. Kadang orang takut, orang bingung ya kan. Kenapa? Mereka tidak punya trading plan, mau ngapain, mau beli, mau jual itu mereka nggak tahu gitu. Kalau kita yang udah bikin trading plan kita ya, ada gambar ini ya memang nggak bakal bener guys ya. Ini 1000%, bahkan 1 juta, 1 miliar, 1 triliun persen ini nggak bakal bener gitu. Tapi minimal kita tahu mapping kita mau gimana, di area kira-kira area berapa, dan selanjutnya plan selanjutnya yang akan terjadi itu gimana. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.